Halo dan selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas beberapa topik penting. Situasi di Suriah dan intervensi Israel. Situasi di Suriah sangat tegang. Setidaknya 516 orang tewas sejak kekerasan pecah pada minggu lalu di Suwaida, di selatan negara itu, antara komunitas Badui dan Druz. Israel juga telah membombardir beberapa area di ibu kota, Damaskus. Untuk memahami kekacauan ini, penting untuk mengenal Druz dan Badui. Druz adalah minoritas agama dengan sekitar 1 juta orang yang sebagian besar berada di Suriah, Lebanon, Israel, dan Yordania. Agama mereka berasal dari Islam Syiah, tetapi mereka tidak menganggap diri mereka Muslim. Mereka mewakili sekitar 3% dari populasi Suriah, dan benteng mereka adalah wilayah pegunungan Suwaida, di mana mereka berhasil mempertahankan otonomi relatif, terutama berkat kelompok bersenjata lokal yang dibentuk selama Perang Sipil 2011 hingga 2024. Badui, di sisi lain adalah suku-suku Sunni yang secara historis hadir di Suriah Selatan. Hubungan mereka dengan Druz tegang selama beberapa dekade. Konfrontasi terbaru meletus Sabtu lalu ketika seorang pedagang Druz diculik oleh kelompok bersenjata Badui. Sehari setelahnya, bentrokan pecah di Provinsi Suwaida yang mayoritas Druz. Dalam 4 hari, setidaknya 116 orang tewas menurut laporan terbaru yang dirilis pada Kamis pagi oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, OSDH. Di antara yang tewas adalah 154 warga sipil dan 79 pejuang Druz, serta 243 tentara dan anggota pasukan keamanan Suriah. 15 tentara Suriah dan anggota pasukan keamanan Suriah juga tewas dalam pembombardiran Israel. Menghadapi kekerasan antara Druz dan Badui, pasukan pemerintah Suriah memasuki kota Suwaidah pada hari Selasa, mengambil alih beberapa lokasi yang dikuasai Druz, dan mengumumkan gencatan senjata total. Namun, pasukan pemerintah tidak masuk dengan damai ke kota untuk memulihkan ketertiban. Menurut kesaksian yang dikumpulkan oleh AFB, pencerahan, pembakaran, dan eksekusi dilakukan oleh pasukan Suriah dan sekutunya. Menurut USDH, 83 warga sipil Druz yang tewas dibunuh oleh anggota Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri. Secara historis, hubungan antara Druz dan pemerintah pusat Suriah selalu kompleks. Selama Perang Saudara antara 2011 dan 2024, mereka berusaha menjauhi pertempuran dan membentuk kelompok bersenjata mereka sendiri untuk melindungi wilayah mereka. Namun, setelah jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Desember lalu, rezim Islam baru menuntut pembubaran semua kelompok bersenjata dan integrasi mereka ke dalam pasukan Kementerian Pertahanan. Pemimpin Druz telah menerima dengan syarat mempertahankan kendali lokal atas keamanan, tetapi negara dilaporkan lambat dalam menerapkan perjanjian itu, menurut juru bicara salah satu kelompok bersenjata Druz. Singkatnya, gencatan senjata hari Selasa tidak bertahan. Pemimpin agama Druz, Haji Al-Muwafaq Al-Geri, yang awalnya menyerukan ketenangan, menuduh pemerintah Suriah mengkhianati komitmennya dengan tidak memasuki Suwaida secara damai. Ia kemudian menyerukan perlawanan terhadap kampanye barbar pasukan keamanan. Dalam konteks inilah, Israel campur tangan. Pada hari Rabu, tentara Israel pertama-tama membombardir markas besar tentara Suriah dan sekitar istana presiden di Damaskus, ibu kota Suriah. Israel, yang mengklaim telah menargetkan sasaran militer di area istana, mengancam akan mengintensifkan serangannya jika pasukan pemerintah tidak mundur dari Suwaida. Israel mengklaim ingin melindungi Druz karena sekitar 150.000 Druz tinggal di Israel, terutama di Galilea, sebuah wilayah di utara negara Yahudi tersebut. Druz yang tinggal di Israel terintegrasi dalam masyarakat Israel dan bertugas di militer, terkadang dalam unit elit. Pemimpin spiritual mereka di Israel, Sheikh Muwafaq Tarif, adalah sekutu dekat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Menurut sumber yang dekat dengan Sheikh Tarif yang dikutip oleh media Israel Haaretz, dia telah meminta intervensi militer terhadap pasukan Suriah. Secara lebih luas, sejak jatuhnya Bashar al-Assad, Israel telah mengintensifkan gerakan mendekati Druz Suriah. Negara itu telah mengirimkan bantuan humaniter kepada mereka dan memungkinkan para pejabat agama Druz Suriah berziarah ke Israel meskipun dalam konteks perang antara kedua negara. Permusuhan antara Israel dan Suriah sebagian besar dijelaskan oleh perselisihan mengenai dataran Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967 dan dianeksi oleh Israel pada 1981.
Sebagian besar masyarakat internasional tidak mengakui aneksi ini oleh Israel dan oleh karena itu dianggap tidak sah. Bagaimanapun, dengan mendekati komunitas Druze, Israel juga berusaha untuk menjamin pasukan untuk lebih mengamankan perbatasan utaranya, terutama dengan Suriah, untuk menghindari kehadiran militer yang memusuhi perbatasannya. Jadi, bagaimana situasi sekarang? Suriah awalnya mengutuk pada Selasa, saya kutip, agresi pengkhianatan Israel, menegaskan haknya untuk mempertahankan wilayahnya. Presiden Suriah, Ahmad Sharat, akhirnya mengumumkan pada hari Kamis bahwa ia menyerahkan pemeliharaan ketertiban di Suwaida kepada faksi lokal Druze. Gencatan senjata baru setelah disepakati pada Rabu di Suwaida setelah kegagalan upaya pertama sehari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghindari perang terbuka dengan Israel, menurut perkataan Presiden Suriah, yang menuduh Israel memperparah krisis. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Suriah memuji intervensi mediator Amerika, Arab, dan Turki tanpa menerinci detailnya. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio telah meminta deeskalasi cepat dan penarikan pasukan Suriah. Sementara Uni Eropa dan PBB mengecam serangan Israel. Secara konkret, perjanjian yang dibacakan di televisi oleh pemimpin agama Druze itu menetapkan bahwa provinsi tetap terintegrasi dalam negara Suriah, tetapi keamanan akan dijamin oleh otoritas lokal Druze. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengkonfirmasi penarikan secara bertahap. Di sisi lain, Presiden Suriah berjanji akan menghukum pelaku kekerasan yang terjadi di Suwaida, di mana pasukan pemerintah dan sekutunya dituduh melakukan eksekusi tanpa pengadilan oleh LSM. Saksi dan kelompok Druze menyebutkan tindakan memalukan. Situasi tetap sangat merapina. Kita akan terus memantau hal ini. Berita internasional lainnya. Selain itu, kita juga membahas soal pembombardiran Israel terhadap gereja Keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza, pada Kamis ini. Pembombardiran itu menewaskan 2 orang dan melukai beberapa orang termasuk pastor paroki, serta menyebabkan kerusakan pada bangunan yang tentara Israel menyatakan tidak pernah menargetkan situs agama atau sipir, dan mengindikasikan akan menyelidiki insiden ini dengan cermat. Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noël Barrot, mengecam serangan itu sebagai tidak dapat diterima dan Paus Leo XIV menyatakan sangat sedih